Kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75. Semoga TNI semakin profesional dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu TNI. Sinergi untuk negeri. Pemirsa, hari ini TNI merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Peringatan kali ini digelar secara sederhana di tengah pandemi. Adalah penjaga utama kedaulatan. Jika biasanya perayaan HUT TNI digelar dengan meriah, berbagai kegiatan seperti atraksi prajurit, flypast TNI AU, serta pameran alutsista bisa disaksikan masyarakat. Namun tahun ini jauh berbeda. Upacara dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, dengan Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Jumlah undangan di Istana Negara dibatasi dan upacara digelar dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu, anggota TNI lainnya mengikuti upacara secara virtual dari wilayah tugas masing-masing. Usai upacara, Presiden menyapa para anggota TNI yang mengikuti upacara secara virtual dari wilayah tugasnya masing-masing, baik di tanah air, wilayah perbatasan, maupun di luar negeri. Di antaranya Satgas COVID-19 yang bertugas di Pulau Galang, serta pasukan perdamaian yang tengah bertugas di Kongo. Kondisi alutsista radar Master T. Saya sering katakan di berbagai kesempatan bahwa dunia berubah sangat cepat, dunia bergerak sangat dinamis. Transformasi organisasi TNI harus terus dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, sesuai dengan dinamika ancaman, dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer. Sejak awal reformasi telah banyak transformasi organisasi TNI yang telah dilakukan untuk memastikan agar TNI mendukung secara tepat dengan kebutuhan konsolidasi demokrasi, untuk memastikan agar TNI bisa adaptif dengan perkembangan ancaman pasca Perang Dingin, terutama terhadap ancaman-ancaman non-konvensional dan ancaman transnasional, dan untuk memastikan agar TNI mampu mengadopsi perkembangan teknologi militer terkini berbasis teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi automatisasi. Untuk memperingati hari ulang tahun ke-75, anggota TNI di beberapa wilayah menggelar acara. Seperti di Cilacap, ribuan pohon ditanam di pesisir pantai. Sementara di Jakarta, anggota TNI mendapat kejutan dari pihak kepolisian. Dirgahayu ke-75 Tentara Nasional Indonesia diperingati dengan cara berbeda oleh anggota Kodim 0703 Cilacap, Jawa Tengah. Anggota TNI bersama dengan pelajar menanam ribuan pohon di sepanjang pesisir pantai Teluk Penyu. 3 jenis pohon dipilih, yaitu pohon ketapang laut, pohon cemara laut, dan pohon balsa. Penanaman pohon dicanangkan untuk menambah keindahan objek wisata pantai dan mencegah abrasi gelombang laut. Selain itu, kegiatan ini juga mengajak anak muda untuk peduli lingkungan. Ada 6.000 batang, diantaranya ada cemara laut, ketapang laut, dengan pohon balsa. Ini pohon balsa ini manfaatnya kajunya pada usia yang ke-5 tahun nanti itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga air, ya, snorkeling dan sebagainya, kemudian skiboat, ya. Nah ini makanya kita menanam juga merupakan investasi masa depan untuk generasi muda kita. Selain menanam ribuan pohon, Kodim 0703 Cilacap juga membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu. Sementara dari Jakarta, dan Korbrimob beserta jajaran menggeruduk markas marinir yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan dengan membawa kue ulang tahun dan nasi tumpeng serta diiringi dengan lagu selamat ulang tahun. Ini menunjukkan bahwa sinergitas TNI Polri dalam melakukan pengamanan negara Indonesia begitu kuat dan berjalan dengan baik. TNI dan Polri akan tetap menjaga situasi yang kondusif dalam menjaga keutuhan NKRI. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Letda CPN Kowat Alberta Injilia menjadi sorotan pasca mendistribusikan bantuan untuk masyarakat terdampak virus corona di Kalimantan Barat. Ya, perempuan manja dan keras kepala ini bangga menjadi bagian kegiatan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Dan inilah sosok pilot cantik tersebut. Pertama kali yang saya rasakan waktu menerbangkan heli, ternyata saya bisa terbang juga ya. Ternyata saya juga hebat, bisa terbang, bisa mengendalikan sebuah helikopter yang mungkin orang awam sendiri berpikir jarang ada seorang wanita bisa membawa helikopter untuk melaksanakan penugasan. Anong, seorang putri Dayak kelahiran 1996 yang merupakan pilot helikopter Bell 412 dan lulus Taruni Akmil 2018 ini menjabat sebagai perwira terbang 2 FLTE Heli Serang Skadron 12 Serbu Waitoba. Guna mendukung dorongan logistik operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Kalimantan Barat, perempuan bernama lengkap Letnan 2 CPN Kowat Alberta Injilia kini melaksanakan BKO di Kodam 12 Tanjung Pura. Bersama Kapten CPN Fadli Akbar Sirait dan 6 kru heli lainnya, Anong ditugaskan mendistribusikan beras ke Sungkup, wilayah yang sulit diakses transportasi darat. Anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Arkadius dan Sopianita ini memang dikenal keras kepala, gigih, dan suka tantangan. Namun karena sifatnya itu, ia berhasil menjadi seorang prajurit. Jadi karakter dia yang paling melekat di mata saya itu dia anaknya manja. Itu manja, lalu lumayan keras juga orangnya, keras kepala. Jadi kalau waktu kecil itu kalau dia mau sesuatu dia harus dapat apa yang dia mau. Itu yang saya ingat jelas. No manja, no madeh, tapi no mandiri, kok mandiri luar biasa no. Mandiri, nekat dan tetap berani. Itulah kunci untuk sampai bisa ke Akmil. Hingga awal Juni, sudah sekitar 3 ton beras yang didistribusikan oleh Kodam 12 Tanjung Pura ke Sungkup. Bagi Anong, menjadi bagian dari kegiatan kemanusiaan merupakan sebuah panggilan negara yang wajib dijalankan. Pemirsa, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Banten memblokir jalan di kawasan Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Para buruh ini akan bertolak menuju gedung DPR RI Jakarta untuk menolak pembahasan klaster ketenaga kerjaan dalam RUU Omnibus Law menjadi undang-undang. Ribuan buruh KSPSI ini dihadang kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Tak terima, mereka ganti memblokir jalan perintis kemerdekaan. Masa buruh mengancam akan mogok nasional mulai tanggal 6 sampai 8 Oktober sebagai upaya menolak klaster ketenaga kerjaan dalam RUU Omnibus Law. Sejumlah pasal yang dikeluhkan adalah penghapusan masa berlaku kerja kontrak paruh waktu, kebijakan outsourcing kian dibebaskan, besaran pesangon berkurang, serta cuti pekerja pun dikurangi, sehingga dinilai menyengsarakan kaum buruh. Apabila aksi tersebut tidak digubris dan anggota DPR RI tetap melakukan pembahasan RUU Omnibus Law, maka tanggal 8 Oktober dipastikan 340.000 buruh se-Banten akan kembali bertolak menuju gedung DPR RI. Sementara itu, ratusan buruh yang akan berunjuk rasa di gedung DPR dihadang polisi. Mereka tidak dapat berangkat ke Jakarta dan bertahan di rumah buruh kawasan Cikarang, Jawa Barat. Ratusan buruh yang akan berangkat ke Jakarta ini pagi tadi dihadang polisi. Mereka tidak bisa berangkat dengan alasan Jakarta masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Masa buruh dari berbagai perusahaan ini memutuskan untuk bertahan di omah buruh. Dalam video yang dikirim aktivis buruh ini, terlihat massa buruh sudah menyewa sejumlah armada bus untuk berangkat ke Jakarta. Mereka berencana ke gedung DPR untuk menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law
Cipta Kerja hampir rampung. Namun sejumlah kalangan buruh tetap menolak dengan ancaman mogok nasional. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menuju tahap final. Badan Legislasi DPR bersama pemerintah telah tuntas membahas lebih dari 7.000 daftar inventarisasi masalah. Salah satu pembahasan utama yaitu klaster ketenagakerjaan. Klaster ini paling banyak disorot karena munculnya berbagai protes dari kalangan buruh. Terdapat 7 substansi utama yang diajukan pemerintah untuk perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, yaitu waktu kerja. Waktu kerja umum 8 jam per hari. Tenaga kerja asing, TKA dimudahkan bekerja dengan kondisi tertentu. Terdapat pekerjaan baru bersifat tidak tetap atau tidak membutuhkan PKWT. Perusahaan harus memberikan upah, jaminan sosial hingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Upah minimum harus dibayarkan penuh. Pesangon PHK sebanyak 19 kali upah. Dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi para pekerja. RUU Cipta Kerja terus digodok pemerintah dan DPR. Menurut rencana DPR, RUU Cipta Kerja bisa diselesaikan di akhir masa sidang atau rapat paripurna tanggal 8 Oktober mendatang. Namun penolakan dari buruh masih muncul. Bahkan puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja mengancam akan mogok nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law. Rencananya, para buruh akan mogok bekerja dan keluar dari lokasi produksi, lalu berkumpul di lokasi yang telah ditentukan masing-masing serikat pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pilkada serentak di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar, Sulawesi Selatan, uang palsu kian marak. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.